mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film buatan Christopher Nolan versi KW Super ini dibuka dengan pria bernama Juliadi yang kali itu baru aja ini film dimulai. Si Juliadi udah di-kick dari tempat kerjanya. Kalian tahu karena apa? Karena ngeprint uang palsu. Buset, kriminal banget tokoh utamanya ya. Perusahaan tapi kok kayak rumah? Nah, sambil membawa uang palsu itu, Juliadi pun dengan beraninya malah membelanjakan uang itu di supermarket Indo April. Tapi karena kasir Indo April ini udah pro, ia pun berhasil mengetahui dengan biakugannya bahwa uang tersebut adalah palsu. Asik, tumben di Terawang. Biasanya cuma nanya sisa 200 rupiahnya apakah mau didonasikan. Sekalian ambil teh pucuknya pak, beli 2 gratis 1 kerdus. Atau isi ulang pulsanya pak. Tapi walaupun kasir Indo April ini berhasil mendeteksinya menggunakan biakugan, tapi tidak untuk para figuran yang nge-lag ini. Banyak banget pak uangnya. Iri, bilang bos. Dimana karena figuran yang agak nge-lag ini atau kurang menonton iklan dilihat di Rabadi Terawang, hasilnya si supir bemo ini pun berhasil ditipu dengan uang palsu. Nah, ketika sampai di rumah, bertemulah Juliadi dengan anaknya bernama Mira dan istrinya Rina, yang kemudian ketika masuk ke kamar, Juliadi mulai mengeluarkan sebuah printernya. Karena si pendosa ini ternyata berniat membuat uang palsu. Buset, untung gak janji palsu ke rakyat, ups. Dan di hari itu juga, saat makan malam, anaknya pun meminta uang ke Juliadi untuk beli skin FF yang paling mahal. Lalu dengan slownya si Juliadi ini langsung memberikan anaknya uang palsu. Kemudian di keesokan harinya saat waktunya mama ini gibah bareng di dagang sayur, istrinya pun begitu kaget karena mendengar para cangkem-cangkem tetangganya mengatakan kalau suami Rina ini mampu mengkagebunsinkan uang, alias menggandakan uang. Katanya memiliki ilmu yang bisa menggandakan uang. Logika lu kemana sih bang? Kalau ada ilmu gitu mah nggak ada yang kerja goblok. Lalu setelah mendengar percangkeman tetangga ini menggibah, ketika Rina pulang, ia pun benar-benar melihat 2 klien figuran yang mungkin otaknya sudah sold out ini datang menemui si Juliadi dengan maksud menggandakan uang mereka. Jadi bapak bisa gandakan uang kan? Tuh kan, kosong otaknya kayak dompet kalian. Kemudian dengan kekuatan besi, tara. Ayo coba lihat. Kok nggak bisa pak? Goblok, ya jelas lah nggak bisa. Dimana si Juliadi ini dengan sengaja menggagalkan mantra sihirnya itu agar 2 NPC GTA San Andreas ini mau membeli sebuah kain sutra selembut sutra, karena Juliadi bilang kain tersebutlah yang bisa menggandakan uang. Ini pak uangnya pak. Nah, nambah bodohnya. Nah, setelah deal dengan tirai 1, Juliadi pun membawa kain sutra itu beserta uangnya masuk ke dalam rumah, yang ternyata kesempatan itu ia pakai untuk menggunting uang hasil printernya agar seolah-olah Juliadi berhasil menggandakan uang. Tapi beruntung kejadian penggebean dosa itu berhasil diintip oleh istrinya. Setelah memotong-motong uang monopoli itu, ketika Juliadi keluar kita bisa lihat sebuah easter egg kang kameramen di kaca jendela. Baru ngeh kok kabur pak. Nah, saat para figuran ini pergi, bertemulah Juliadi dengan istrinya yang langsung membeberkan kalau ia sudah tahu trik jitu menggandakan uang nurut 100% real, yaitu dengan sebuah mesin printer. Tapi seperti biasa, siapapun pemeran utamanya, ia pasti lebih galak dari siapapun. Udahlah bu, biarin aja itu suami ibu emang penjoki dosa handal. Dan saat anak Juliadi pulang sekolah, ia pun kesal sampai menangis karena saat ingin membayar voucher game di Indo April, sang kasir yang memiliki biakugan mengatakan kalau uang Mira ini adalah uang palsu. Alhasil Mira pun gak jadi beli skin FF yang paling mahal, padahal nanti malam ada lomba freestyle. Dimana ketika sampai di rumah, Mira pun curhat ke emaknya ini tentang kejadian itu, tapi apa daya, emaknya ini hanya bisa mengatakan, maaf ya nak, maaf. Padahal jika di dunia nyata, emak memiliki kekuatan yang unlimited, tidak seperti kuota kalian yang harian. Apalagi jika diberikan senjata berupa gesper dan sandal swallow, langsung merah-merah datu mulut si Juliadi. Kemudian saat malam harinya ada lagi para figuran yang akhlaknya tidak ditemukan ini meminta untuk, ini saya bawa uang 100 juta pak. Mudah-mudahan bapak bisa lipat gandakan menjadi 1 miliar pak. Buset, berapa kertas HVS datu habis? Juliadi, influencernya dong. Alhasil dia tentunya dong Juliadi cuan parah.
Dan di keesokan harinya ada dua figuran ini yang sedang kebingungan mencari uang karena orang tuanya kebetulan sebentar lagi harus dibenet. Tapi bukannya meminjam di bank atau jual ginjal, wanita ini malah memiliki ide yang di luar nalar, yaitu menggandakan uangnya di rumah Juliadi. Pak Hartono bisa gandain uang. Dan saya mau bawa uang ini ke tempat Pak Hartono supaya bisa digandain. Emang ya logika bisa tiba-tiba di-delete kalau lagi kepepet? Apapun yang kita lakukan dengan cara yang halal, Put. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan agama. Buset, ngelek juga ya nih otaknya. Ya jelas ya itu haram, Bu. Haram. Kayak babi. Saat itu juga si begunal ini pun tentunya mau aja menggandakan uang figuran ini, tapi sayangnya memerlukan waktu 3 mingguan. Buset, keburu koid dong. Nah, setelah memberikan uangnya itu, Juliadi pun mulai bekerja dengan printernya, namun sayangnya printernya ternyata malah tiba-tiba rusak. Dengan kecerdasan yang sangat di luar nalar ini seperti kata-kata ibu KPI, Juliadi pun mengubah taktiknya dengan mengumpulkan sampah-sampah dedaunan untuk membuat seolah-olah mantra wesino wesi besino bosi milik Juliadi tergagalkan. Karena kebetulan juga figuran yang emaknya mau dibenet ini datang padahal belum saatnya. Dan tara, Juliadi pun pura-pura mantranya gagal dan jadi daun. Alhasil figuran ini pun sangat kaget dan tentunya menyesal. Ditambah lagi ketika ia pulang ke rumah, damage kagetnya pun ditambahkan karena ibunya ternyata sudah terbenetkan dari lokasi syuting. Kemudian di keesokan harinya, Juliadi pun membeli 10 hektar tanah buat tanah makamnya yang tentunya menggunakan uang asli dari para warga. Lalu baru aja menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membeli tanah. Lagi-lagi Juliadi pun mendapatkan cuan dari para figuran yang otaknya minus ini. Saya mau gandain uang. Kami ingin uang itu digandakan terlebih dahulu, Pak. Biar jadi tambah banyak. Tuh kan logikanya di mana, Bambang? Saat itu juga figuran ini mulai mengeluarkan uangnya, buset banyak bet. Lalu Juliadi pun membungkusnya dengan background partai. Dan seperti biasa, wesinosi, besino besi. Tara, Juliadi pun malah beralasan kalau jumlah uangnya ini kebanyakan dan ia harus melakukan ritual GB dosanya ini di rumah. Dan setelah melakukan ritualnya di rumah, Juliadi pun berpesan kalau background partainya ini tak boleh dibuka sebelum 1 minggu karena kalau sampai melanggar uangnya akan berganti skin. Kemudian saat para figuran ini pulang, datanglah istri Juliadi yang baru aja pulang. Si Juliadi langsung main nyosor aja marah-marah. Lalu saat malam harinya selesai beribadah, istri Juliadi ini pun curhat ke figuran yang emaknya habis dibenet, di mana ia bercerita kalau Juliadi sebenarnya selama ini mencetak uang palsu menggunakan sebuah printer. Tapi apakah kalian tahu figuran ini jawab apa setelah mengetahui hal itu? Ini harus dilaporkan ke warga. Tuh kan, kenapa warga Bambang di zaman sana nggak ada polisi kah? Namun beruntung dengan kebaikan hati ibu ini, ia pun memohon untuk memberikan waktu 1 minggu saja untuk bisa merubah suaminya. Kemudian di pagi harinya, Juliadi pun berusaha menelpon tukang jual tanah 10 hektar itu karena uangnya udah dibawa tapi sertifikat tak kunjung datang. Dan benar saja ternyata Juliadi ini telah ditipu. Deril usaha yang mengkhianati hasil. Udah GB dosa susah-susah, dosanya dibawa kabur sama orang. Kan goblok. Pak Hartono, tunggu. Kemudian di sisi lain, para figuran yang telah merasakan terkena tipu Juliadi mulai datang menggerebek rumah Pak RT dan menyuruh Pak RT untuk segera mengeluarkan Juliadi dari squad FF di kampung mereka. Alhasil ketika malam harinya, entah kenapa padahal nggak mati lampu, seluruh warga pun datang ke rumah Juliadi dengan membawa obor dan melakukan aksi demonstrasinya di sana. Demokrasinya di sana. Kemudian Juliadi yang kala itu sedang diberi ceramah no jutsu oleh istrinya tapi tak mempan, ia pun kemudian malah kabur membawa sekoper uang untuk syuting acara Uang Kaget. Kalau Mas nekat mau pergi, langkahi dulu mayat saya. Lepasin saya, Mas. Lepasin, sakit, Mas. Ciah, diikat aja udah ngambek. Setelah mengikat istrinya, Juliadi pun langsung kabur lewat pintu belakang. Buset, malam-malam kok jogging. Namun beruntung para warga pun berhasil mendeteksi keberadaannya menggunakan sage mode. Dan setelah berhasil dipojokkan, Juliadi pun malah menyemplungkan dirinya ke Samudra Hindia. Biar dia tenggelam, tapi kopernya harus selamatin, Pak. Kopernya sini, Pak. Cepet, Pak. Nah ini figuran gak tahu diri lagi. Kok malah GB dosa, Pak? Yang pemeran utama kan Juliadi. Dan coba deh kalian dengar pas istrinya Juliadi datang nyuruh nyelamatin. Ibu, tadinya kita sudah mau bantuin, Bu. Buset, bermuka dua. Nah karena ada Pak Ustadz, para figuran ini pun mulai sok-sok baik.
Lalu mereka membantu Juliadi untuk keluar dari Samudra Hindia, tapi baru aja diangkat ke daratan, si Juliadi malah ke Bennett. Yaelah, rugi kali. Udahlah Pak, cemplungin aja lagi. Kala itu dibawalah jenazah si Juliadi pulang, yang tentunya kabar tersebut membuat anaknya sangat gembira karena calon-calon penghuni neraka sudah berkurang di dunia. Nah, keesokan harinya mulailah si Juliadi dimandikan dan tentunya ada bau-bau yang hanya bisa ditangkap kameramen Wakanda saja. Buset, pantesan aja hantu di Indo gampang banget ketangkap kamera. Ini ada apa Pak? Kenapa pada rame gini? Lah, lu udah pakai setelan, pakai nanya lagi ada apa? Ya, ada orang meninggal Pak. Dan setelah mengurut daki yang cukup lama, akhirnya selesai juga Juliadi dimandikan. Tapi baru aja menggotong jenazahnya, dua begundal dengan bit ember ini pun berulah dengan menabrak keranda dan menjatuhkan sebuah tinta printer. Tak sampai di sana saja, saat lanjut berjalan, tiba-tiba sebuah tornado pun datang. Buset, real banget. 2 tornadonya guys, kecil-kecil lagi. Alhasil karena tornado yang sangat real banget ini, keranda Juliadi pun terbang menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Saat itu para warga pun datang dengan gencar mencari keranda Juliadi yang terjatuh di semak-semak. Lalu datanglah seorang figuran yang berkata seperti ini. Kenapa rombongan pada berhenti di sini, Bu? Lah, nggak lihat tadi ada tornado. Bisa-bisanya Bu Tamap. Setelah menemukan jenazah si Juliadi, mereka pun melanjutkan menggiring jenazah itu. Buset, sampai malam dong. Pindah provinsi kayaknya nih nguburnya. Tapi baru aja dikubur, timbul lagi masalah berupa air yang sangat daki seperti kalian. Sampai-sampai para warga pun menyerah mengurus hal seperti itu dan lebih memilih bodo amat menutup langsung kuburan itu dengan tanah. Wow, real banget. Padahal cuman air loh. Air pun harus diefekin. Pakai air beneran kayak kan biar nyatanya kelihatan dikit lah. Oke, pesan immortalnya di sini, jika kalian ingin kaya secara instan, belilah printer. Nggak. Mana ada kaya instan di dunia ini? Ya, paling-paling instannya jual warisan. Ingat guys, jika kalian bukan pewaris, setidaknya kalian mampu menjadi perintis agar saat kalian koit bisa menyerahkan hasil rintisan kalian ke anak cucu kalian. Itu pun kalau kalian koitnya udah nikah. Hahaha, makanya jangan lupa nikah goblok.